sini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia kelas 5 SD. KIKD IPA 3.2 dan 4.2. 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Sedangkan 4.2-nya yaitu membuat model sederhana organ pernapasan pada manusia. Sedangkan KIKD Bahasa Indonesia yaitu 3.2 dan 4.2. 3.2-nya mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan 4.2-nya menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai organ pernapasan itu apa aja sih dan dikaitkan dengan pelajaran bahasa Indonesia yang didapat dari buku di buku pada teks bacaan mengenai aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Organ pernapasan pada manusia yang kalian lihat di sini yaitu terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, serta alveolus. Nah, di sini organ pernapasan ini mempunyai fungsinya masing-masing ya. Nah, yang A, alat pernapasan manusia. Apakah bernafas itu? Bernafas adalah menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, selanjutnya, apa saja organ pernapasan pada manusia? Yuk simak penjelasan selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu hidung. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri gambar hidung ya. Hidung merupakan organ pernapasan yang letaknya paling luar. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang memiliki fungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua yaitu faring. Kalian bisa lihat di sini ya. Faring itu bentuknya kayak apa? Nah, faring ini terdiri dari 3, nasofaring, orofaring, laringofaring. Nah, 3 ini itu disebut faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, faring ini memiliki fungsi yaitu sebagai saluran pencernaan yang membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Yang ketiga yaitu laring. Kalian bisa lihat di sini ya, laring itu di mana? Nah, laring itu terdapat di bagian faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Laring memiliki fungsi untuk melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Teman-teman, lanjut ya. Yang keempat, organ pernapasan pada manusia yaitu trakea. Kalian bisa lihat ya, trakea itu seperti pipa panjang. Nah, itu tuh terdapat di jaringan yang disebut sile ayang. Akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Nah, trakea itu memiliki fungsi yaitu sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kelima yaitu bronkus. Kalian bisa lihat ya, bronkus itu percabangan. Nah, bronkus ini tuh terdiri dari 2, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsi bronkus yaitu sebagai jalan udara ketika bernafas dan bronkus juga berfungsi sebagai penjaga imunitas paru-paru. Yang keenam yaitu bronkeolus. Kalian bisa lihat sendiri ya, dari bronkus itu terdapat cabang lagi. Nah, yaitu yang namanya bronkeolus. Bronkeolus merupakan percabangan dari bronkus. Fungsi bronkeolus yaitu menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli, mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Yang terakhir, organ pernafasan pada manusia yaitu alveolus. Kalian bisa lihat ya, alveolus itu bentuknya seperti buah anggur yang kecil-kecil. Nah, fungsi alveolus itu sendiri yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 serta karbon dioksida atau CO2.
Kemudian kita kan sudah mempelajari organ pernapasan. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan pada organ pernapasan? Yang pertama, hindari polutan yang dapat merusak saluran udara, di antaranya asap, bahan kimia, dan gas radioaktif. Yang kedua, kenakan masker apabila terpapar asap, debu, atau jenis polutan lainnya. Karena misalnya kita tidak menggunakan masker, debu itu tuh akan masuk ke dalam hidung dan sampai ke paru-paru. Kalian tahu kan debu itu tuh sebagai eh, benda halus yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, sehingga itu tuh sangat berbahaya bagi organ pernafasan. Nah, yang ketiga yaitu hindari merokok dan terpapar asap rokok. Nah, asap rokok itu tuh sangat berbahaya bagi tubuh. Yang keempat, konsumsi asupan sehat yang mengandung banyak buah dan sayuran. Yang kelima, minum air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi. Nah, kalian harus minum air putih yang cukup ya agar tidak dehidrasi, karena misalnya kita kekurangan minum air putih itu tuh sangat berbahaya bagi tubuh kita. Yang keenam, berolahragalah secara teratur. Nah, kalian juga harus berolahraga ya untuk menjaga kesehatan pada organ pernapasan. Nah, lanjut ya, alat pernafasan pada hewan. Hewan memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidupnya di darat, di air, maupun di kedua tempat itu, yaitu di darat dan di air. Alat pernafasan hewan yang berbeda-beda itu sesuai dengan tempat hidupnya. Pada umumnya, hewan yang hidupnya di darat bernafas dengan paru-paru, sedangkan hewan yang hidupnya di air itu bernafas dengan insang. Nah, hewan yang hidupnya di darat itu bisa kalian lihat seperti sapi, kambing, kerbau, kucing, kuda, sapi. Sementara yang hidupnya di air itu bisa kalian lihat seperti ikan. Nah, yang pertama itu mamalia. Mamalia merupakan jenis hewan menyusui. Beberapa hewan mamalia adalah seperti kambing, sapi, kelinci, ikan paus. Hewan-hewan ini bernafas dengan paru-paru karena hidupnya di darat ya. Alat pernafasannya terdiri dari lubang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang kedua yaitu burung. Nah, burung ini bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Nah, kenapa menggunakan pundi-pundi udara? Karena agar membantu dia itu bernafas pada saat terbang. Karena kan burung hidupnya mereka juga bisa terbang, bisa hidupnya seperti biasa-biasa aja kan. Nah, misalnya dia itu hidupnya di darat, mereka tuh bernafas dengan paru-paru. Sedangkan misalnya waktu terbang, mereka bernafas dengan pundi-pundi udara. Burung bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Sistem pernafasannya terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, serta pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara merupakan kantong tempat menyimpan udara. Pundi-pundi udara tersebut berfungsi untuk membantu burung pada saat terbang. Pada saat mereka tidak terbang, burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara itu tidak digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa burung itu pada saat terbang, ia akan menggunakan pundi-pundi udara sebagai alat pernafasannya. Yang ketiga yaitu reptil. Reptil disebut juga hewan melata. Hewan ini merupakan hewan yang merayap. Contohnya yaitu kadal, buaya, ular, komodo, dan cicak. Hewan ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, contoh reptil yaitu seperti biawak, komodo, buaya, ular, gitu ya. Yang keempat yaitu amfibi. Amfibi merupakan jenis hewan yang hidupnya itu di dua alam, yaitu di darat dan di air. Nah, amfibi ini ketika masih berudu bernafas dengan insang. Setelah bermetamorfosis menjadi katak dewasa, ia bernafas menggunakan paru-paru. Katak juga bernafas dengan menggunakan kulit. Kulit katak itu sangat lembab ya untuk membantu ia pada saat di darat itu tidak kehilangan untuk melembabkan kulitnya ya. Nah, yang kelima yaitu ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang pada ikan berupa lembaran-lembaran berwarna merah. Lembaran merah itu dinamakan dengan insang. Ketika bernafas, mulut ikan terbuka dan tutup insang menutup. Gerakan ini membuat oksigen dapat masuk ke mulut kemudian menuju insang. Oksigen tersebut kemudian diserap melalui pembuluh-pembuluh darah pada insang. Pada saat tutup insang membuka, air dan karbon dioksida akan dikeluarkan, mulut ikan pun akan tertutup. Yang keenam yaitu cacing. Kalian bisa lihat ya gambar cacing di sini. Nah, cacing itu hidupnya di dalam tanah. Hewan ini itu bernafas menggunakan seluruh permukaan kulitnya. Oksigen diserap oleh permukaan kulit yang basah. Kemudian oksigen tersebut masuk ke dalam tubuh cacing dan langsung menyatu dengan darah. Kemudian yang terakhir yaitu serangga.
Beberapa hewan yang masuk ke dalam kelompok serangga, contohnya itu belalang, lebah, jangkrik, dan capung. Serangga bernafas dengan trakea. Pada serangga terdapat lubang-lubang sangat kecil yang letaknya di sepanjang sisi kanan dan kiri tubuhnya. Lubang ini disebut stigma yang memiliki fungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi bahasa Indonesia. Kata tanya merupakan kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi. Kalimat tanya merupakan kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Namun terkadang kalimat tanya ini tidak mengharuskan sebuah jawaban, karena hanya bersifat memastikan sesuatu hal. Kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya ya. Nah, dalam hal ini kita itu akan mengkaitkan teks bacaan mengenai teks pencernaan dengan mengaitkan tentang kalimat apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, jenis-jenis tanda tanya. Yang pertama, apa? Apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Yang kedua, siapa? Siapa berfungsi untuk menanyakan orang. Yang ketiga, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Yang keempat, di, ke, dari, mana. Berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Yang kelima, mengapa. Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Yang keenam, bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal ataupun cara atau proses pengerjaan sesuatu. Nah, di sini contoh apa yang berkaitan dengan materi sistem pernafasan, yaitu apa? Apa yang terjadi, misalnya ya, apa yang terjadi apabila kita itu menghirup asap rokok? Nah, yang kedua, siapa? Siapa yang mengalami TBC? Yang ketiga, kapan? Nah, kapan ini kita bisa menggunakan contoh seperti kapan kita itu mengalami asma. Nah, jawabannya pada saat ada penyempitan saluran pernafasan apa gimana. Yang keempat, di itu misalnya gini, asma itu terjadi di organ apa. Yang lima, mengapa. Mengapa asma itu bisa terjadi? Nah, yang keenam, bagaimana. Nah, bagaimana proses pernafasan pada manusia. Nah, itu ya contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 2. Pertemuan 2 ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia serta IPA. Bahasa Indonesia masih menjelaskan mengenai kalimat tanya, sedangkan IPA-nya kita akan mempelajari tentang gangguan-gangguan serta pembuatan model pernafasan manusia secara sederhana. Gangguan kesehatan pada alat pernafasan. Beberapa penyakit pernafasan pada manusia, yang pertama yaitu influenza. Penyakit ini paling sering menyerang kita. Influenza ditularkan oleh kuman melalui udara. Yang kedua, TBC. TBC paling sering menyerang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini ditandai dengan batuk berdahak disertai darah. Yang ketiga, pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri-bakteri. Gejalanya yaitu penderita sulit bernafas, timbul batuk yang disertai darah, dada terasa sesak. Selanjutnya yaitu bronkitis, peradangan di dinding bronkus atau cabang tenggorokan. Yang kelima, asma, penyempitan pada saluran pernafasan. Materi selanjutnya mengenai cara membuat model pernafasan sederhana. Nah, kalian harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Alat dan bahannya berupa
1 botol aqua air mineral dan tutupnya. Yang kedua, 2 buah kantong plastik kecil. Yang ketiga, 2 buah sedotan plastik yang dapat dibengkokkan. Yang keempat, balon. Yang kelima, karet gelang. Yang keenam, pisau, paku, lilin, dan korek api. Sedangkan langkah kerjanya kalian bisa melihat di sini ya. Yang pertama, potonglah sepertiga bagian botol. Yang kedua, lubangi tutup botol tersebut dengan paku yang sudah dipanaskan. Yang ketiga, masukkan kedua sedotan ke dalam tutup botol yang telah dilubangi. Yang keempat, bengkokkan ujung kedua sedotan lalu ikat dengan plastik kecil dengan karet pada ujung sedotan. Yang kelima, potong balon menjadi lembaran lalu bentangkan hingga menutup bagian-bagian bawah botol dan ikat dengan karet. Yang keenam, setelah itu, model selesai dibuat. Tarik permukaan balon dengan tanganmu lalu lepaskan. Ulangi beberapa kali ya. Yang A yaitu botol aqua yang telah kalian bawa dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian yang B, tutup botol tadi itu dilubangi menggunakan paku yang sudah dipanaskan. Yang C, tutup botol yang sudah dilubangi kemudian dimasukkan 2 buah sedotan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Kemudian tutup botolnya itu dibengkokkan ya. Yang keempat atau D, di ujung tutup botol yang dibengkokkan itu masukkan 2 balon di masing-masing di masing-masing sedotan. Kemudian ikat balon tersebut dengan menggunakan karet. Yang E, ujung pada botol aqua ditutupi dengan balon yang sudah dilembarkan, kemudian ikat dengan menggunakan karet. Yang F, setelah itu model selesai dibuat. Tarik permukaan balon dengan tanganmu lalu lepaskan. Ulangi beberapa kali ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi bahasa Indonesia. Kata tanya merupakan kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi. Kalimat tanya merupakan kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Namun terkadang kalimat tanya ini tidak mengharuskan sebuah jawaban karena hanya bersifat memastikan sesuatu hal. Kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya ya. Nah, dalam hal ini kita itu akan mengkaitkan teks bacaan mengenai teks pencernaan dengan mengaitkan tentang kalimat apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, jenis-jenis tanda tanya. Yang pertama, apa? Apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Yang kedua, siapa? Siapa berfungsi untuk menanyakan orang. Yang ketiga, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Yang keempat, di, ke, dari, mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Yang kelima, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Yang keenam, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal ataupun cara atau proses pengerjaan sesuatu. Nah, di sini contoh apa yang berkaitan dengan materi sistem pernafasan yaitu apa? Apa yang terjadi misalnya ya, apa yang terjadi apabila kita itu menghirup asap rokok? Nah, yang kedua, siapa? Siapa yang mengalami TBC? Yang ketiga, kapan? Nah, kapan ini kita bisa menggunakan contoh seperti kapan kita itu mengalami asma. Nah, jawabannya pada saat ada penyempitan saluran pernafasan apa gimana. Yang keempat, di itu misalnya gini, asma itu terjadi di organ apa. Yang lima, mengapa asma itu bisa terjadi. Nah, yang keenam, bagaimana. Nah, bagaimana proses pernafasan pada manusia. Nah, itu ya contohnya.